kamu tuh jangan nangisin janin kamu terus. Dia itu sudah diambil sama Allah. Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi dengan my channel Ulum Haru. Oke guys, kalian pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kok Ulum udah lama banget ya nggak bikin video? Kok Ulum udah lama banget ya nggak muncul di grup WA, nggak muncul di YouTube, nggak muncul di pokoknya di grup-grup ya. Aku minta maaf. Pasti kalian pada kangen kan sama aku. Udah tenang aja. Di video kali ini aku akan menjelaskan kenapa aku libur nge-YouTube selama beberapa bulan ini. Dan di video kali ini aku akan sharing dan pokoknya sharing dan sesuai judul video ini ya. Oke guys. Aku tuh mau cerita antara senang dan sedih gitu loh. Aku terima kasih banget sama teman-teman yang sudah mengucapkan anniversary pernikahan aku di saat anniversary 1 dekade kemarin. Dan doa-doa kalian itu sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya semuanya yang sudah berpartisipasi untuk mengucapkan ulang tahun kepada aku dan suami. Pokoknya terima kasih banyak, doa kalian sudah diijabah oleh Allah. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kenapa aku libur beberapa bulan nggak nge-YouTube. Oke, sekarang sesuai judul, aku akan menceritakan tentang aku positif hamil dan akhirnya keguguran. Oke guys, aku akan cerita tentang kehamilanku sampai keguguranku. Buat bunda-bunda di luaran sana, aku harap nonton video ini. Dan yang belum dikasih kepercayaan oleh Allah, aku harap bersabar dan selalu tawakal kepada Allah dan ikhtiar, dan juga selalu berdoa. Aku terakhir upload video itu pas makan itu ya, review makanan tom yum ya. Nah, pada saat itu kemungkinan aku sudah hamil dan aku belum tahu itu kalau hamil. Pertama aku tahu hamil, gini ceritanya guys. Aku beberapa hari tuh sakit dan tidak jualan online, kan aku jualan salad buah, jualan pokoknya delivery makanan ya. Itu aku tuh beberapa hari tuh sakit, perut aku, asam lambungku tuh naik. Dan aku tuh khawatir kalau aku nanti masuk rumah sakit lagi gara-gara asam lambungku naik, karena aku udah punya riwayat asam lambung yang beberapa bulan yang lalu, kemungkinan akhir tahun kemarin 2019 ya, aku masuk rumah sakit gara-gara asam lambungku naik tinggi dan mah lambungku kambuh gitu loh guys. Dan rasanya tuh persis seperti itu. Nah, pada saat itu aku nangis beberapa hari, 3 hari 3 malam tuh nangis, gak nafsu makan, pusing, asam lambung naik, dada ulu hati sesek gitu ya. Aku nangis dan suamiku bilang, ayo kita periksa ke dokter ini gitu. Gak mau karena itu jauh, aku udah lemes dan gak mau di perjalanan jauh gitu ya. Dan pada saat itu hujan-hujan, aku milih mantri terdekat dari rumah. Itu di salah satu desa, tetangga desa aku gitu ya. Aku diperiksa, oh ini asam lambungnya naik, tapi aku mau kasih obat, mau tanya ibunya ini telat atau enggak gitu ya. Aku mikir dong, iya ya, aku ini kayaknya belum sampai head gitu ya.
dari tanggal, kayaknya sih aku tuh waktu itu lupa kalau aku tuh telat head ya. Aku sih sempat WA salah satu teman aku gitu, kayaknya aku tuh telat tapi mau tes pack kok takut, soalnya udah pernah kecewa tes pack, udah ratusan tes pack sampai aku buang, sampai aku banting, sampai aku teriak-teriak, nggak pernah namanya dapat garis dua guys gitu loh. Dan saat aku periksa di salah satu mantri itu, kebetulan mantri itu istrinya bidan gitu, jadi aku disuruh tes pack sama si istrinya, aku dites pack tuh sama istrinya. Pada saat dites pack, bidannya itu langsung ketawa gitu loh guys. Aku bingung dan lemes ya, nahan sakit perut, bidannya ketawa. Terus aku tanya, "Bu, kenapa ketawa?" "Negatif ya Bu," aku gitu kan, karena diketawain gitu loh. Terus dilihat dilihatin ya tes packnya, udah garis dua gitu gitu. Aku mau nangis mau ketawa itu bingung, karena antara seneng dan terharu gitu ya, karena penantian udah 10 tahun nggak pernah namanya telat haid gitu ya. Dulu pernah sih di tahun 2014 kalau nggak salah, kalau nggak 2012 2012 kayaknya, soalnya aku masih kerja di Sidoarjo ya, kerja SPG di Sidoarjo gitu loh. Itu aku pernah telat 2 bulan tapi aku belum sempat tes pack, tapi kayaknya itu emang tanda-tanda kehamilan, cuma aku belum sempat namanya di dokter, belum sempat ke bidan juga, karena dulu itu aku kan masih muda banget ya, 2012 itu masih umur berapa gitu ya, masih umur 19 tahun kali ya. Terus aku diajakin suami aku eh, ke salah satu tempat biliar sama teman-temannya. Dia tuh nggak hafal jalan gitu loh guys, nggak hafal jalan, ada kayak polisi tidur tuh tinggi banget, dia terjang, aku nggak sampai mumbul gitu loh guys. Kemudian perut aku sih kram, tapi belum kram, pokoknya belum sakit beneran gitu loh, masih kram-kram ringan gitu. Terus kan pulang jam 12 malam, pulang ke kosan, paginya tuh perut aku sakit banget ya, sakit banget, itu tahun 2012. Dan kemungkinan itu aku juga hamil dan mengalami keguguran, karena aku apa namanya ngeluarin gumpalan-gumpalan itu tapi masih kecil-kecil gitu loh. Dan itu sangat sakit banget, itu pengalaman aku pertama, tapi bisa di kemungkinan karena belum pernah periksa ya, dianggap dianggap belum pernah gitu, karena di catatan kan belum ada gitu ya. Nah kemudian yang tahun ini udah tahu ya, tadi di bidan udah tahu kalau aku hamil, langsung ya selamat pak gitu. Terus suamiku tuh bengong, mau ketawa mau girang mau nangis atau gimana tuh bingung gitu loh, dan rasanya tuh nggak percaya banget. Aku tuh ya ampun seneng banget rasanya, ya Allah kau telah mempercayai aku. Dan itu sangat, suamiku terus dia tuh sangat siaga, mulai hari ini kamu jangan ngerjain kerjaan rumah, jangan jualan dulu, pokoknya kamu libur dulu, enak-enak dijaga kehamilannya. Jadi dia tuh jadi laki-laki jadi perempuan gitu. Aku kan sangat-sangat terharu sama dia, dia tuh sangat jadi suami siaga gitu loh. Nah terus beberapa bulan alhamdulillah sehat, aku disuruh USG sama bidan gitu, disuruh USG sama bidan ke dokter SPOG. Waktu dilihat kan aku lupa ya HPHT-nya ya, lupa HPHT-nya, aku USG ke bidan, dan ternyata tuh emang bener-bener hamil, tapi masih ukuran 6 week 2 hari. Dan ternyata di USG tuh belum ada janinnya, masih kantongnya aja. Bulan depan disuruh balik gitu ceritanya, kan itu sekitar 6 week ya, itu bulan Juli, kayaknya tanggal 11 Juli aku USG itu.
dan aku pindah ke bidan di desaku ke tempat itu. Aku rutin, aku selalu rutin vitamin, susu, terus vitamin dari dokter selalu rutin aku minum. Dan banyak keluhan juga sih ya, umumnya orang hamil gimana gitu ya. Dan pada saat tanggal bulan Agustus, mungkin ya aku kalau kecapean sih enggak guys, kayaknya sih aku ini kaget kaget ya, pokoknya nggak perlu diceritain di sini ya karena emang ada masalah pribadi. Kemungkinan emang aku tuh orangnya itu gimana ya guys ya, orangnya tuh nggak bisaan gitu loh. Seumpamanya aku nyakitin orang ya aku buru-buru minta maaf dan menjelaskan, tapi kalau aku yang disakiti aku nggak tega untuk marah gitu loh. Jadi aku pikir sendiri, aku pendam sendiri ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, aku kaget besoknya itu aku tanggal 24 Agustus kalau nggak 24 Agustus malam. 24 Agustus malam kalau nggak 25 ya aku lupa, pokoknya sekitaran tanggal 24-25 itu aku tuh marah tuh sama suami. Dia kan habis dari beli salad buah ya, aku lapar banget dari sore. Aku minta beliin makan tapi dia nggak baca WA. Terus dia bilang gini guys, kamu mau makan apa, ayo aku beliin, katanya gitu kan. Aku nggak mau, aku mau makan di tempat, karena kalau kamu yang beliin takut lama, aku udah lapar banget, aku gitu kan. Aku marah-marah sama dia. Terus pas itu aku langsung berdiri kan, mau ikut dia makan gitu. Ternyata itu ada rasanya itu di bawah itu rasanya kayak ada pluk-pluk gitu loh, kayak ada gelembung-gelembung gitu loh. Ternyata kayak keteguhan pecah gitu loh guys, kayak air campur darah segar gitu, warnanya tuh pink gitu, nggak coklat, warnanya merah gitu loh, merah muda gitu. Aku shock dong, aku teriak dong, Pak ini gimana ini kok kayak gini ya, aku bilang gitu. Ya Allah, dia panik, super panik, aku sama suami super panik, udah langsung ke bidan. Terus aku ke bidan udah diperiksa, dites pack lagi, hasilnya positif lagi gitu ya. Aku udah ditenangin sama nggak apa-apa, ini mungkin kecapean, katanya bidannya pernah kayak gini, katanya nggak apa-apa, yang penting tidak mengeluarkan gumpalan, katanya gitu. Disuruh bed rest, aku dikasih vitamin, katanya vitamin penguat gitu ya. Oke, akhirnya aku pulang, nggak jadi dong beli makan. Nah, aku dibeliin dia, terus aku bed rest total tuh. Ternyata tanggal 26 Agustus malam itu aku mau pipis gitu loh. Kan aku kan berbaring ya, terus aku dibangunin tuh aku minta bangunin sama suami. Aku mau pipis, anterin aku pipis Pak, aku bilang gitu kan. Dan ternyata rasanya itu kayak ada yang mau jatuh gitu loh guys. Aku lihat ke bawah itu ternyata darah udah di kaki aku langsung aja loncat, soalnya karena aku di atas kasur, aku langsung loncat, sidiku langsung aku copot gitu ya. Dan ternyata guys, aku ngeluarin gumpalan besar banget guys. Di situ aku langsung down, suami aku langsung down dan super panik. Waktu itu aku gumpalan itu pas keluar, tangan aku nampung gini, besar banget guys. Mungkin itu janin aku ya guys ya. Aslinya sedih banget. Dan aku harus ikhlas. Aku masih positive thinking, itu mungkin ini pendarahan masih bisa diselamatkan atau gimana, karena aku emang baru pertama hamil dan belum berpengalaman apa itu abortus, apa itu ancaman keguguran. Aku belum pengalaman ya guys ya. Kemudian aku ambil kresek nih, udah panik, jaringannya itu mau aku bawa ke puskesmas. Aku udah telepon bidan, inginnya suamiku sih bidannya kesini ngelihat gitu ya, karena aku udah nggak bisa kesana, badanku udah lemes banget kan ya. Terus katanya bidan, udah langsung ke puskesmas aja. Oke, aku langsung ke puskesmas. Di puskesmas itu udah dilihat, itu bukaan 1, dilihat sama bidannya, aduh sakit banget,
dilihatin bidan dua itu ya. Terus setiap kayak rasanya tuh kram tapi nggak terlalu sakit. Terus pas dikasih pil tuh sama si bidan itu rasanya tuh kayak kayak orang mau ngelahirin gitu loh guys. Terus pokoknya gumpalan-gumpalan keluar semua semalaman, gede-gede banget. Usia kehamilan udah 14 minggu. Dan seharusnya hari ini, besok Senin sih, tanggal berapa itu besok Senin, seharusnya sih aku mau bancaan guys, bancaan 16 mingguan, 4 bulanan gitu loh guys. Dan ternyata emang Allah berkehendak lain. Pada waktu di puskesmas suami aku gini, gimana bu, janinnya masih bisa diselamatkan atau enggak? Dia sedih banget guys. Kata bidannya gini, maaf pak, ini udah abortus incomplete, belum komplit, belum keluar semua, jadi intinya ya nggak bisa dipertahankan. Bidannya bilang gitu di puskesmas. Dan aku sangat down guys. Semalaman aku nangis terus, pokoknya nangis sejadi-jadinya pokoknya semalaman itu. Karena aku tuh tidak menerima keadaan aku yang sekarang. Aku tuh penantian 10 tahun dan aku tuh memimpikan akan menggendong anakku itu. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah mengambil anakku secepat ini. Ya alhamdulillah aku punya suami yang siap siaga dan menguatkan aku. Dia selalu berbisik, mas sudah, jangan dipikirkan janinnya yang sudah tidak ada, yang penting kamu itu sehat. Dia selalu berbisik gitu. Antara aku kesakitan dan dia bisikin, dia memperkuat aku. Dia bilang udah lama, udah jangan nangis, papa pasti akan mendampingin kamu, katanya gitu. Papa tidak akan meninggalkan kamu walaupun kamu tidak punya anak. Kamu jangan pernah berpikiran kalau aku akan meninggalkan kamu gara-gara hanya masalah ini. Kamu harus bangkit, kamu gak boleh. Pokoknya dia tuh selalu nguatkan aku. Pokoknya kamu tuh gak boleh drop, gak boleh down, gak boleh stres, gak boleh depresi. Aku takut kalau kamu depresi, kalau kamu seperti ini. Kamu harus kuat, kamu harus pulih, kamu harus bisa melewati ini, katanya gitu. Aku sedikit lega. Aku selalu peluk dia. Kalau aku kesakitan, aku diantar ke kamar mandi. Selalu ngeluarin gumpalan banyak dan darah banyak banget. Dan dia itu pokoknya dia itu sangat-sangat, yang kata orang ya, suamiku tatonya banyak. Gimana punya suami kayak gitu? Tapi dia itu hatinya baik banget. Dan dia itu tidak ada duanya bagi aku, karena dia itu sangat banget menyayangi aku. Dia tuh merawat aku sepenuh hati. Di sekeliling aku tuh hanya dia yang bisa yang merawat aku, yang pokoknya nggak ada lainnya. Pada waktu aku kesakitan itu nggak ada orang yang nungguin aku kecuali dia. Pokoknya waktu itu sangat down, dan aku berterima kasih banget punya suami yang siaga, menunggu ya aku kasih support agar aku tuh tidak stres gitu. Dan suamiku tuh nangisin aku. Dia itu bilang, kamu tuh jangan nangisin janin kamu terus. Dia itu sudah diambil sama Allah. Dia itu sudah diambil sama Allah. Kamu yang bangkit, kamu harus bangkit, kamu harus nemenin aku. Kamu jangan stres, karena aku takut kamu kenapa-napa, katanya gitu. Aku bilang, aku gimana pak, aku udah hati-hati gitu, udah hati-hati, udah sangat aku hati-hati minum makanan sehat buat ngejaga anak kita. Tapi kenapa aku masih gagal menjadi ibu?
kenapa gitu. Aku sempat nggak menerima apa yang dicoba oleh Allah, tapi suamiku berusaha menenangkan aku. Dan aku terima kasih pada teman-teman suami aku, khususnya Kak Adam, Mas Joko, sama Aji yang sudah nungguin aku waktu di puskesmas itu semalaman gak tidur karena aku kesakitan, ngeluarin darah begitu banyaknya. Aku terima kasih sama kalian, dan itu tidak akan aku lupakan. Kamu sudah nemenin suami aku dan mensupport suami aku untuk menguatkan aku. Maaf guys, aku nangis, itu sangat kejadian sangat apa ya, aku nggak bisa berkata-kata karena udah penantian 10 tahun gitu loh guys, penantian 10 tahun, dan secepat itu Allah mengambilnya. Tapi aku bersyukur pada Allah, aku masih bisa merasakan gimana rasanya hamil, dan aku masih bersyukur berarti aku ini nggak mandul. Aku masih bersyukur berarti aku ini subur, dan suamiku juga subur bisa menghamili aku gitu. Jadi omongan orang-orang yang pernah ngatain aku mandul, pernah ngatain aku gabuk, nggak bisa hamil, itu Allah berikan padaku untuk membuktikan orang-orang kalau aku tuh bisa hamil gitu loh guys. Dan paginya guys, sudah itu paginya, aku disuruh USG ke dokter SPOG. Aku sudah dirujuk sama puskesmas, aku dapat antrian nomor 1. Itu aku udah lemes banget, dan aku tuh naik Tosa guys, nggak naik mobil. Alhamdulillah naik Tosanya Kak Adam itu guys. Aku nomor 1, terus di USG katanya, iya kamu abortus katanya gitu. Ini namanya abortus incomplete, itu namanya keguguran yang belum komplit, tapi ini tinggal sisa-sisa darahnya gitu ya. Terus aku dikasih obat katanya buat ngeluruin biar nggak usah kuret, katanya nggak usah kuret, ini tak kasih obat, nanti 5 hari kesini dicek lagi gitu. Terus 5 hari aku ke situ, ternyata pas dicek masih ada sisa guys, masih ada besar lah. Aku pas di USG tuh aku lihat USG-nya, kok masih ada bundar itu apa ya aku gitu. Ternyata itu masih ada sisa jaringan janinnya di situ guys. Dan langsung dokternya bilang gini, ini nggak usah aku kasih obat, kamu langsung aku kasih rujukan ke rumah sakit dan kamu harus berangkat sekarang, katanya gitu. Dan aku langsung berangkat ke sana. Akhirnya aku dikuret guys, dan sekarang aku masih nifas dan aku masih masa pemulihan. Dan alhamdulillah aku mempunyai teman-teman yang sangat baik, selalu support aku, selalu memikir aku berpikiran positif. Dan emang Allah masih menyayangi aku karena masih kasih cobaan seperti ini. Apakah aku masih menjadi orang yang sabar atau tidak? Pesan aku buat kalian semua yang pejuang garis 2, kalian jangan pokoknya kalian tuh jangan pesimis gitu loh, kalian harus optimis. Walaupun aku juga down ya, tapi aku harus bangkit karena aku umurku masih muda dan insya Allah pasti akan diberi lagi oleh Allah gitu. Bagi kalian pejuang garis 2 atau pernah mengalami keguguran seperti saya, jangan putus asa ya. Kalian harus selalu berdoa dan ikhtiar kepada Allah. Masih banyak sekali orang yang belum dikaruniai ya. Kalian harus bersyukur pada Allah masih dikasih kenikmatan di kehidupan ini gitu. Pokoknya kita harus semangat dan optimis. Yang terpenting ikhtiar, ya kan? Ikhtiar, terus doa, promil. Kalau rencana aku sih mau promil apa namanya? Nanti aja deh. Kalau udah promil nanti aku akan share. Semoga aja promilku berhasil ya guys. Nah gitu ceritanya guys, kenapa aku beberapa bulan
buat video karena aku kan sempat mabuk, mual dan sebagainya karena emang hamil. Jadi aku males buat video, mau makan aja males, apalagi buat video gitu loh guys. Udah, itu jawabannya ya guys. Semoga kalian suka dengan video ini dan terima kasih teman-teman yang sudah mendukung aku dan mensupport aku. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen di bawah dan subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thanks for watching, see you on my next video, bye bye.